Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang adab penuntut ilmu yang kelima. Penulis berkata, "Idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasarat wa dabata ma fiha min al-ishkalat wal fawaid al-muhimmat, intaqala ila bahthil mabsutat ma'al mutala'ah ad-daimah." Penulis berkata, ketika seorang penuntut ilmu itu telah menyelesaikan mempelajari matan-matan yang ringkas, menyelesaikan menghafalkan matan-matan yang ringkas, mempelajari dan menghafalkan, kemudian dia mengetahui apa saja iskalat, apa saja permasalahan yang rumit yang ada di matan tersebut atau catatan-catatan khusus tentang matan tersebut, wal fawaid al muhimmat, demikian pula ada faedah-faedah penting dalam matan tersebut. Ketika penuntut ilmu itu sudah selesai di level ini, intaqala ila bahthil mabsutat, maka dia hendaknya beranjak menuju pembahasan dan penelaahan terhadap kitab-kitab yang panjang-panjang, yang tebal-tebal. Ma'al mutala'ah ad-daimah, ya, disertai dengan penelaahan yang berlangsung terus-menerus. Jadi kata telaah itu dari bahasa Arab, ya. Mutala'ah itu penelaahan. Maka dari kalimat penulis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini mengajarkan kepada kita, yaitu marahil talabil ilm, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah ini penuntut ilmu pemula. Penuntut ilmu pemula itu hendaknya mempelajari matan-matan yang ringkas. Mempelajari matan-matan yang ringkas. Jangan memasuki ilmu dari kitab-kitab yang tebal. Jadi penuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Ini yang disebutkan oleh para ulama, 3 tingkatan. Penuntut ilmu pemula, al-mubtadi'in, penuntut ilmu menengah, al-mutawassitin, dan penuntut ilmu lanjutan, al-muntahin. Ada 3 tingkatan. Akan tapi ana menambahkan tingkatan keempat, yaitu yang paling pertama, penuntut ilmu pemula sekali, gitu ya. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, jadi di tingkatan penuntut ilmu pemula sekali, belajar bahasa Arab. Ketika sudah belajar bahasa Arab, yakni bahasa Arab yang minimal yang digunakan, bisa digunakan untuk baca kitab gundul, bukan bahasa Arab yang yakni untuk conversation, ya, hewar, percakapan. Nah, ini kan kita tujuannya dalam konteks kita mau belajar bahasa Arab untuk baca kitab para ulama, betul tidak? Bukan buat nyari kerja atau berkunjung ke Dubai misalkan, ngobrol sama orang di sana, itu pakai bahasa amiyah. Antum kalau pakai bahasa ini diketawai, kalau pakai bahasa kitab. Antum dari zaman Quraisy baru bangun lagi, ya nih. Bahasanya bahasa Quraisy. Saking formalnya begitu, ya, Masya Allah. Bahasa fasih. Maka jadi penuntut ilmu pemula sekali belajar bahasa Arab. Penuntut ilmu pemula mempelajari matan-matan yang ringkas di setiap bidang ilmu, ya. Kitab ringkas atau matan yang ringkas di setiap bidang ilmunya. Dan inilah peran dari guru, ya. Peran dari guru adalah memberikan arahan kepada murid-muridnya, antum sekarang belajar ini, kemudian setelah itu belajar kitab berikutnya, dan seterusnya. Kemudian di penuntut ilmu menengah mempelajari matan-matan yang lebih tebal, tetap matan tapi lebih tebal, tapi lebih panjang begitu, ya. Contoh misalkan akidah. Akidah itu misalkan di tingkatan pemula, maka tingkatan pemula itu mempelajari Al-Qawaidul Arba', Salasatul Usul,
dan matan-matan yang setara begitu ya, al-usul as-sittah. Nah ini dibahas di penuntut ilmu pemula. Kitabut Tauhid sebenarnya juga bisa masuk dalam penuntut ilmu pemula, Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid. Demikian pula Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu sebenarnya kalau kita pakai standar yang minimal yang Anda lebih cenderung begitu ya, itu semuanya di penuntut ilmu pemula. Dan kemudian juga tentunya matan Tahawiyah. Tahawiyah itu sebenarnya juga masuk pada penuntut ilmu pemula sebenarnya. Jadi ini adalah matan-matan yang ringkas yang bisa kita kategorikan dalam marhalah penuntut ilmu pemula untuk akidah. Al-Qawaidul Arba', Thalathatul Usul, Al-Usul Sittah, Kitabut Tauhid, keempat-empatnya karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian lanjut Kitabut Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Aqidah At-Tahawiyah karya At-Tahawi, keponakannya Al-Muzani. Al-Muzani murid langsungnya Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Ini masih pemula sebenarnya. Tapi catatan penting di sini, bedakan antara belajar matan dengan belajar syarah. Banyak orang merasa bahwa belajar Tahawiyah itu udah tinggi sekali. Kalau antum membayangkan belajar Tahawiyah dengan menggunakan kitab Syarah Ibni Aqil, Syarah Ibn Abil Ais, kalau Syarah Ibni Aqil terhadap Alfiyah Ibn Malik yani nahwu. Syarah Ibn Abil Ais, maka na'am itu kitab untuk tingkatan paling atas, ya. Bukan itu yang kita maksud. Kita belajar matannya. Kalau antum belajar Kitabut Tauhid pakai syarahnya Syekh Utsaimin, Al-Mufid, Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid, maka yakni itu untuk tingkatan menengah. Ya, itu untuk tingkatan menengah. Tapi Kitabut Tauhidnya itu sendiri tingkatan pemula. Jadi bedakan antara belajar matan dengan belajar syarah. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah yakni kita mengkategorikan matan sesuai dengan syarahnya. Itu kesalahan. Matan sesuai dengan matannya, syarah sesuai dengan syarahnya. Karena kalau kita mempelajari Kitabut Tauhid menggunakan syarahnya Syekh Fauzan misalkan, ya, maka yakni Anda tidak hafal nama kitabnya, banyak nama kitab jadi kita nggak hafal semua. Al-Mulakhas ya, Al-Mulakhas fi Kitabut Tauhid. Nah, syarahnya Syekh Fauzan terhadap Kitabut Tauhid itu untuk pemula itu untuk pemula. Nah, di samping Syekh Fauzan sendiri punya kitab yang namanya Kitabut Tauhid, berbeda dengan Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Kitabut Tauhid karya Syekh Fauzan itu juga untuk pemula. Intinya adalah tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu melampaui marhalah ketika dia belum kokoh di marhalahnya saat ini. Dan kebetulan kalau akidah ya, matan-matan yang Anda sebut tadi, salah satu usul, banyak orang membahas mana yang didahulukan, salah satu usul atau qaid arba dulu. Anda lebih cenderung sebenarnya salah satu usul terlebih dahulu, walaupun qaid arba lebih ringkas. Mungkin karena lebih ringkas biasanya orang-orang membahasnya terlebih dahulu sebelum salah satu usul. Akan tapi qaid arba itu sebenarnya berisi bantahan syubhat. Adapun salah satu usul berisi kitab yang menjelaskan pondasi akidah. Makanya itu lebih didahulukan. Jadi kalau Anda ditanya, maka salah satu usul terlebih dahulu, kemudian qaid arba. Kalau mau al-usul sittah terlebih dahulu boleh, atau langsung ke Kitabut Tauhid bisa. Kemudian setelah Kitabut Tauhid, kemudian Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, di TSL Tarbiyah Sunnah Learning kebetulan tiap Ahad malam ya, alhamdulillah Anda telah membahas matan-matan tersebut. Sekarang sedang di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Jadi ini untuk pemula. Adapun untuk tingkatan menengah, maka tadi ya kita menuju kepada matan-matan yang lebih tebal ya, atau kitab-kitab yang syarah tadi yang lebih tebal,
seperti tadi yang bahas Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin, syarah kitab Tauhid, atau Fathul Majid, syarah juga kitab Tauhid, itu untuk tingkatan menengah. Sedangkan untuk tingkatan lanjutan akidah itu belajar kitab-kitab akidah zaman dahulu. Kitab Syariah, Al-Jurri, Lalikai, kemudian yakni karya Sobuni dan seterusnya. Jadi kitab-kitab zaman dulu. Nah, kesalahan penuntut ilmu adalah yakni tidak tahu marhalah-marhalah ini. Dalam fikih misalkan, dalam fikih maka bagi penuntut ilmu pemula, kalau misalkan mazhabnya Hambali misalkan, belajar Akhsarul Mukhtasarat. Ya, pahami setiap kalimat yang ada di situ, ketahui dalilnya. Kemudian setelah itu, setelah dia memahami dan mengetahui dalilnya, kemudian lanjut ke matan berikutnya, yaitu Dalilut Talib. Dalilut Talib karya Syekh Mar'i Al-Karmi rahimahullah. Kalau Akhsarul Mukhtasarat karya Ibnu Balban Ad-Dimashqi rahimahullah. Setelah Akhsarul Mukhtasarat kemudian lanjut ke yakni ke Dalilut Talib. Nah, di Dalilut Talib itu permasalahannya lebih banyak lagi ya daripada Akhsarul Mukhtasarat. Nah, tidak boleh langsung belajar Dalilut Talib kalau sebelum paham Akhsarul Mukhtasarat. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat yakni lebih berat belajarnya. Dan bisa akan membuat bosan atau bahkan tidak percaya diri. Oh, ini bidang ilmu bukan untuk ana ini berarti. Ya. Anda bukan potongannya untuk menjadi fuqaha. Ya, karena antum tiba-tiba belajar Dalilut Talib itu sudah langsung. Apalagi banyak orang sekarang tiba-tiba buka Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Gimana caranya? Ya, Akhsarul Mukhtasarat belum paham. Nah, jadi Akhsarul Mukhtasarat dulu, kemudian Dalilut Talib, kemudian setelah itu di tingkatan berikutnya yaitu Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni. Nah, Zadul Mustaqni ini sebenarnya di tingkatan menengah. Jadi tingkatan pemula Akhsarul Mukhtasarat, kemudian di tingkatan setelahnya Dalilut Talib. Dalilut Talib mungkin ana lebih tepat kategorikan untuk penuntut ilmu pemula juga. Baru Zadul Mustaqni tingkatan pertengahan. Tingkatan pertengahan, di tingkatan pertengahan itu setelah Zadul Mustaqni belajar Raudhul Murbi. Setelah Raudhul Murbi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan paling atas yaitu belajar matan-matan yang merupakan umdah di mazhab Hambali. Seperti misalkan Al-Iqna karya Al-Jawi rahimahullah. Zadul Mustaqni juga karya Al-Jawi ya. Al-Iqna atau Muntahal Iradat karya Al-Futuhi, Munajjar Al-Futuhi. Kemudian yakni Ghayatul Muntaha karya Mar'i Al-Karmi, penulis yang sama dengan Dalilut Talib. Kemudian setelah itu baru yakni menuju ke kitab-kitab syarah yang tebal-tebal, Syarhul Kabir karya Ibnu Muflih, kemudian Al-Mumti Syarah Al-Muqni, kemudian Al-Kafi karya Ibnu Qudamah, kemudian yakni kitab-kitab lain yang di era itu ya, mutawassitin dari kalangan Hanabilah, baru kemudian setelah itu Al-Mughni. Jadi prosesnya panjang sekali. Prosesnya panjang sekali. Ini baru satu mazhab. Bagaimana belajar mazhab lain? Nah, sama, ikuti. Walaupun antum sudah sampai di level lanjutan di Hambali, ketika antum mau belajar mazhab baru, antum berawal dari matan yang ringkas lagi. Syafi'i misalkan dari matan Nabi Syuja' itu pemula. Kemudian setelah itu kalau lanjut lagi ke mana? Ya ini apa kira-kira ya yang bagus ya. Manhajut Thullab bisa juga setelah yakni matan Nabi Syuja'. Jadi kitab-kitab banyak, kita bisa memilih mau pakai track yang mana begitu ya. Itu tergantung arahan dari guru kita. Bisa Manhajut Thullab karya Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, atau yakni kitab yang lain yang setara. Kemudian setelah itu baru di tingkatan menengah. Di tingkatan menengah itu Al-Minhaj, Minhajut Talibin karya An-Nawawi. Kemudian setelah Minhajut Talibin baru kemudian lanjut ke Raudhatul Talibin karya An-Nawawi. Baru setelah itu belajar yakni Al-Bayan karya Al-Imrani, kemudian Fathul Aziz Ar-Rafi'i, kemudian karya Al-Muzani sendiri karya Al-Juwaini, Nihayatul Matlab. Nah, mungkin ya kalau tidak salah, bukan. Ya, kitabnya Al-Juwaini setara dengan kitabnya Al-Muzani.
Kemudian setelah itu baru belajar Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya An-Nawawi, atau Al-Majmu' dulu baru kitab-kitab Al-Muzani dan seterusnya. Intinya antum dapat gambaran di sini bahwa kitab-kitab itu ada marhalahnya. Nah, masalahnya adalah penuntut ilmu sekarang ketika belajar fikih misalkan langsung menuju kepada pembahasan khilaf. Dalam masalah ini ada perbedaan ini begini. Kemudian terburu-buru membuat tulisan di blognya atau di websitenya, kemudian yakni membahas masalah ini ada khilaf begini. Ketika kita teliti, dia mencari yang dijadikan referensi bagi dia untuk mencari khilaf-khilaf tersebut bukan kitab-kitab yang umdah tadi, bukan kitab yang menjadi pilar tadi, bukan, akan tapi ke Mausu'ah Al-Quwaitiyah misalkan, atau ke Syamilah misalkan, tinggal kayak googling begitu, atau googling di Islam QA misalkan, atau googling di Islam Web misalkan, atau macam-macam, ya. Maka ini bukan cara yang tepat untuk menuntut ilmu. Dia bisa mengesankan bahwa dia berilmu, akan tapi bagi orang yang sudah kokoh ilmunya sadar bahwa ini enggak tepat, ini ilmunya sebenarnya belum sampai sini, tapi dia takalluf berbicara dalam masalah ini, begitu ya. Jadi itu akan terasa bagi yang yakni sudah yakni mempelajari ilmu sesuai dengan marhalahnya. Dan itu banyak terjadi. Terus terang saja di Indonesia banyak terjadi seperti itu. Ya, bicara banyak masalah khilaf, tapi ternyata yakni pengetahuan dia tentang khilaf-khilaf tersebut bukan dari kitab-kitab yang menjadi umdah. Makanya sebenarnya kalau di zaman dahulu para ulama itu banyak sekali majelis munadharah, berdebat, diskusi langsung. Ini kalau digalakkan di Indonesia bakal terlihat mana yang beneran berilmu dah, gitu ya, dan mana yang yakni cuma berbekal Syamilah dan googling dan macam-macam. Jadi ini tidak boleh dibiasakan bagi penuntut ilmu untuk menekuni atau menapaki jalan yang seperti itu. Itu adalah jalan yang itu akan menuju kepada doya, kesia-siaan. Kita merasa sudah banyak belajar, tapi ya di kemudian hari tidak ada yang yakni berada di atau membekas di pemahaman kita dan di hati kita. Jadi caranya gampang. Tinggal kita buka kitab, misalkan yakni sudah banyak bahas khilaf dalam masalah fikih, kita berikan Syahrul Kabir karya Ibnu Muflih, atau kita berikan Al-Kafi karya Ibnu Qudamah. Silakan. Buka satu halaman, silakan syarah satu halaman ini, coba. Bisa enggak? Nah, itu yakni itu cara untuk menguji apakah seseorang itu sudah di marhalah itu atau tidak. Taib. Akan tapi tentunya yakni tidak boleh perkataan ini enggak boleh antum jadikan sebagai suudzon, ini enggak boleh. Maksud ana adalah ini yakni pelajaran yang harus diambil adalah tidak boleh suudzon, tidak boleh merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, tidak. Tapi maksud ana adalah ini sebagai tanbih, sebagai pengingat bahwa ada yang seperti ini, jangan sampai kita seperti itu juga, begitu ya. Taib. Jadi tidak boleh kita belajar ilmu hanya untuk mengeraskan hati, akan tapi belajar ilmu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau cara belajarnya seperti itu, maka nanti kalau ada masalah nawazil, masalah yang yakni mustajaddat, masalah yang kontemporer, yang berupa yakni sesuatu yang penting sekali dan butuh fatwa segera, bakal keteteran semua. Ya. Makanya yakni dalam masalah seperti itu kiblatnya cuma para ulama rabbani. Kiblatnya cuma dalam masalah-masalah yang besar yang berkaitan dengan kaum muslimin secara umum, fatwa. Itu enggak ada yang berani kecuali setelah ulama rabbani itu berbicara. Contoh misalkan dalam masalah corona. Setelah para ulama rabbaniin berpendapat bahwa ini sholat dipisah, atau bahkan jangan ke masjid terlebih dahulu, khalas, mereka berani. Kenapa? Karena mereka sudah melampaui menuntut ilmu dengan benar, sehingga ketika dibutuhkan ilmu tersebut
mereka bisa memberikan ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ilmunya seperti tadi, ya nggak ada metode dan seterusnya, ketika orang butuh, kita nggak bisa, ya antara kita bicara secara sembarangan begitu ya, dan itu pasti akan dibantah habis-habisan kalau ketahuan bicara sembarangan, atau kita tidak akan berani berbicara, kalau kita nunggu saja. Nah, kalau semangat kita adalah untuk supaya ilmu kita bermanfaat, maka semangatlah untuk menuntut ilmu sesuai dengan marhalahnya, sesuai dengan tahapannya. Jadi setelah tahapan memahami matan-matan yang ringkas, baru menuju tahapan mempelajari kitab-kitab yang tebal. Itu di tingkatan penuntut ilmu lanjutan. Kitab-kitab yang tebal itu di tingkatan lanjutan. Wa ta'liqi ma yamurru bihi aw yasma'uhu minal fawaid an-nafisah. Dan mencatat setiap faidah yang dia dengar itu dicatat di kitabnya. Wal masail ad-daqiqah wal furu' al-gharibah. Masalah-masalah yang rinci dan perkara-perkara yang aneh gitu ya, atau yang unik, menarik, itu dibahas, dicatat begitu ya. Wa halil muskilat, dan berusaha untuk memecahkan muskilah-muskilah yang ada. Ini tingkatan lanjutan. Tingkatan pemula harus mencatat faidah, bukan berarti kemudian tidak mencatat di pemula. Tapi maksud ana adalah di masalah-masalah yang itu muskilah, di masalah-masalah yang itu rumit, itu cuma bisa, itu marhalahnya penuntut ilmu lanjutan. Jadi jangan memberikan masalah-masalah yang rumit kepada penuntut ilmu pemula. Baik, dan ini banyak sekali masalah akidah, masalah fikih. Kalau kita contohkan masalah akidah misalkan, masalah-masalah seperti syubhat-syubhat, itu makanannya penuntut ilmu lanjutan. Bahkan penuntut ilmu menengah tidak belajar syubhat terlebih dahulu, tapi penuntut ilmu lanjutan baru belajar syubhat. Nah, ini syubhatnya begini, bagaimana bantahannya, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ini tidak akan seorang penuntut ilmu itu bisa berkembang dengan benar, dengan baik, kalau dia dari awal sudah sibuk dengan syubhat-syubhat. Apalagi dengan tema tahdziran-tahdziran. A tahdzir B. Kita lihat updatean, kira-kira B tahdzir balik A atau tidak, atau B memanggil bala bantuan dari C untuk mentahdzir bersama-sama A, dan seterusnya. Diupdate, dia paling update. Jadi kalau kita pengen tahu dunia persilatan terkini, tinggal tanya kepada dia, ada berita apa lagi ya, gitu ya. Ajib sekali. Nanti nggak berkembang ilmunya, nggak berkembang ya. Jadi sayang gitu ya. Ini kita mengatakan seperti ini bukan dalam rangka mencaci maki orang, bukan. Tapi kita kasihan, kita pengen setiap dari kita sama-sama berkembang dengan baik dalam ilmu syar'i. Wal furuq baina ahkamil mutasyabihat. Demikian pula memiliki perhatian tentang perbedaan-perbedaan antara hukum-hukum yang mirip. Nah, ini masalah rinci juga, masalah rumit. Min jami'i anwa'il ulum, dalam setiap bidang ilmu. Jadi akidah harus seperti ini, fikih harus seperti ini, usul fikih harus seperti ini, nahwu seperti ini, sorof seperti ini, balaghah seperti ini, hadis, mustalah hadis seperti ini, jarh wa ta'dil seperti ini, ilmu rijal seperti ini juga. Ya, sirah seperti ini juga, tarikh seperti, semua bidang ilmu syar'i. Wala yastaqillu bi fa'idatin yasma'uha aw yatahawanu bi qa'idatin yadbituha bal yubadiru ila ta'liqiha wa hifdhiha. Dan hendaknya penuntut ilmu itu jangan meremehkan faidah yang dia dengar. Jangan meremehkan kaidah yang dijelaskan oleh gurunya. Di mana? Di masjid, di kajian-kajian ilmu. Ini kesalahan penuntut ilmu zaman now. Ya, zaman sekarang ya. Penuntut ilmu Gen Z. Apa itu Gen Z? Meremehkan faidah ilmu. Padahal banyaknya ilmu yang dimiliki seseorang itu berasal dari kumpulan faidah-faidah ilmu yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit di kajian-kajian, di masjid, atau ketika berbicara, atau berbicara kepada orang siapapun itu, ya, memberikan faidah ilmu satu saja. Jangan remehkan faedah ilmu itu. Harus kita pahami, dicatat, dihafalkan kalau bisa. Ya, karena dengan mengumpulkan faedah yang satu demi satu seperti itu, maka ilmunya nanti akan menjadi terkumpul begitu ya.
Al-ilmu itu tarokimi, kata para ulama. Tarokimi yakni saling membangun satu sama lain. Tidak kemudian yakni tiba-tiba banyak orang yang tidak memberikan perhatian, yang tidak mengapresiasi faedah-faedah yang sedikit ini, dia tidak akan sukses dalam menuntut ilmu syar'i. Sama dengan orang yang tidak mengapresiasi kajian-kajian di masjid, baik tematik ataupun kajian kitab. Kajian tematik juga penting. Tapi jadi itu ada tujuannya masing-masing. Kajian tematik ada tujuannya, manfaatnya. Kajian kitab juga ada tujuannya, ada manfaatnya. Nah, barang siapa yang tidak mengapresiasi kajian tematik dan kajian kitab di masjid, kemudian dia merasa tidak mendapatkan ilmu apa-apa dari masjid, dari kajian tematik ataupun kitab, kemudian mengharapkan, wah, anak kalau ke Madinah baru anak bisa jadi ustaz. Nah, ini kesalahan besar. Nah, ini kesalahan yang juga banyak dilakukan oleh para orang tua. Seolah-olah kalau di lokal nggak bisa berilmu, baru setelah di Madinah baru berilmu. Yani harus mengapresiasi setiap faedah ilmu yang kita dapatkan. Ya, baru dengan itu kita bisa mengumpulkan ilmu dengan banyak. Nah, perkataan ana tadi jangan kemudian dipahami nggak perlu kita ke Madinah, nggak perlu kita ke Riyadh. Silakan kalau ada kesempatan, ya. Bisa menuntut ilmu di tempat yang Masya Allah lebih banyak ulamanya atau lebih bagus struktur kurikulumnya dan ilmunya dan seterusnya, silakan. Tapi maksudnya adalah jangan meremehkan ketika kita belum berada di tempat itu, karena bisa jadi kita dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bukan yang kita inginkan seperti itu. Betul tidak? Berapa banyak para ulama di zaman dahulu yang para ulama kita lihat misalkan apa gelarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Doktor? Enggak ada. Betul? Syekh Utsaimin gelarnya cuma S1. Tapi murid-muridnya profesor semua. Tapi gelar beliau cuma S1, kelas Syekh Utsaimin. Tapi menuntut ilmunya benar, ya, digembleng sama Syekh Sa'di rahimahullah. Sehingga dan Syekh bin Bas. Jadi, yakni lihat bagaimana buah ilmu dari Syekh Utsaimin, Masya Allah, kita melihat zahirnya bermanfaat begitu ya, berkah. Taib. Jadi itu yang dimaksud di sini. Jadi jangan meremehkan faedah ilmu walaupun sedikit. Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan. Hendaknya semangatnya dalam menuntut ilmu itu adalah semangat yang tinggi. Fala yaktafi bi qalilil ilmi ma imkani katsirihi. Jangan mencukupkan diri dengan sedikit ilmu padahal dia sebenarnya bisa menuntut ilmu dengan banyak. Wala yaqna'u min ithil anbiya'i bi yasirihi. Jangan yakni cuma mencukupkan diri dengan sedikit saja padahal ilmu itu adalah warisan para nabi, ya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Sehingga jangan kita kemudian zuhud, ya, dari warisannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Tetapi di sini tetap harus ada catatan, yaitu walaupun kita harus banyak menuntut ilmu, tapi yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu tetap harus sedikit demi sedikit. Semangat untuk banyak menuntut ilmu, tapi proses menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit. Kalau seseorang itu misalkan menghafal, contoh mudah, menghafal Al-Quran sekali duduk pengennya langsung 2 halaman. Nah, mungkin dia bisa sekali duduknya 5 jam misalnya. Gitu. Bisa. Tapi nanti banyak lupanya, betul tidak? Bandingkan dengan orang yang sekali duduk menghafalkan 1/4 atau setengah halaman. Nanti di murojaah lebih mudah dan lebih kuat itu insyaallah daripada yang pingin langsung sekalian banyak. Wala yu'akhiru tahsila faidatin tamakkana minha. Dan hendaknya jangan mengakhirkan untuk mendapatkan faidah yang sebenarnya dia bisa dapatkan sekarang. Au yashghaluhul amal wat taswifu anha. Dan banyak disibukkan dengan angan-angan atau ini nanti sajalah. Taswif maksudnya saufa. Ini nanti sajalah. Ini nanti saja. Fa inna lit ta'khir afat. Karena kalau kita mengakhirkan seperti itu, ini akan menjadi bumerang bagi kita, akan menjadi madarat bagi kita. Wa li'annahu idza hassalaha fi zamanil hadir, hassala fi zamanil tsani ghairaha. Kalau dia bisa mendapatkan faedah ilmu itu sekarang,
di waktu berikutnya dia bisa mendapatkan faedah ilmu yang lain, jadi lebih banyak begitu. Jadi misalkan perkataan sebagian orang yang cukup banyak kita dengar, ana belajar bahasa Arabnya saja nanti kalau ana sudah lulus kuliah mungkin, atau tahun depan aja lah ana sudah kerja, tapi ini sekarang masih sibuk sekali ana kerjaan ini, hanya belajar bahasa Arab secara runut tahun depan sajalah. Nah ini kalau sebenarnya dia bisa mempelajarinya sekarang, cuma karena dia merasa ini intinya agak malas ya sebenarnya. Dia agak malas untuk menuntut ilmu sekarang, maka banyak kasus nanti tahun depan dia juga akan mengatakan hal yang sama. Nggak akan dimulai itu. Harus dimulai dari sekarang, walaupun sedikit. Jadi semangat untuk mendapatkan ilmu yang banyak, tapi prosesnya sedikit demi sedikit. Kita sibuk, tidak apa-apa, diatur waktu. Ya, diatur waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 hari mempelajari faedah baru. Wah, itu sudah banyak sekali insyaallah. Ketika faedah-faedah baru itu runut 1 bulan, 1 tahun, kira-kira kalau dikumpulkan nanti 1 kitab sendiri yang dia sudah pahami. Itu cara menuntut ilmu syar'i. Cara menuntut ilmu syar'i itu dengan faedah yang sedikit demi sedikit yang antum ambil dari kajian-kajian. Kalau antum cuma datang kajian kemudian setelah itu faedahnya lupa semua, kemudian nanti akhir bulan, akhir semester, akhir tahun flashback lagi, ini kajian Tazkiratus Sami bahas apa aja ya. Nah ini rugi kalau kemudian hilang semua faedahnya, rugi. Jadi minimal harus ada catatan, atau bahkan kalau ada terjemahan, atau bahkan ada kitabnya lebih bagus lagi bagi yang sudah bisa baca kitab begitu ya. Jadi dari faedah-faedah yang kita kumpulkan, walaupun cuma 1, tapi kalau faedah tersebut dikumpulkan pekan ini, pekan depan, bulan ini, bulan depan, ya sampai 1 tahun, sampai kitabnya selesai, itu nanti akan menjadi faedah yang banyak biiznillah taala. Baik. Wa yatanimu waqta faraghihi wa nasatihi, dan hendaknya penuntut ilmu itu memanfaatkan waktu luangnya dan waktu ketika dia masih kuat gitu ya. Wa zamana afiyatihi, waktu di mana dia masih sehat. Wa syarhu sababihi, waktu di mana dia masih muda, syabab. Masih muda. Wa nabahata khatirihi, waktu di mana pikirannya masih cemerlang. Wa qillata syawaghilihi, waktu di mana kesibukannya masih sedikit. Qabla awaridil batalah aw mawani'ir riyasah, sebelum dia muncul kesibukan-kesibukan dan urusan-urusan jabatan-jabatan yang dia miliki setelah dia mendapatkan jabatan itu. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu syar'i sebelum engkau menjadi pemimpin. Kenapa? Setelah jadi pemimpin nanti penyakitnya ada 2. Yang pertama bisa kiber. Setelah kita diorangkan, punya status sosial yang lebih tinggi di masyarakat, kemudian harus duduk lagi di majelis ilmu, belajar nahwu, hadza kitabun wa hadza baitun. Gitu ya. Malu, betul tidak? Antara kiber sombong atau malu. Atau sibuk. Pengen tapi aduh ini jadwal rapat banyak sekali. Seperti anak lagi jam 8 rapat. Jam 8 ya. Insyaallah. Jadi banyak sekali kesibukan dan bisa jadi kiber, bisa jadi malu. Nah, jadi makanya Umar radhiyallahu anhu berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Pahamilah ilmu, belajarlah ilmu syar'i sebelum engkau menjadi pemimpin. Kata para ulama, yang dimaksud pemimpin ini juga tidak hanya pemimpin seperti pemimpin ulil amri, bukan. Pemimpin segala, setiap orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi atau bisa memberikan pengaruh kepada orang, sehingga masuk dalam masalah itu influencer. Influencer itu harus wajib menuntut ilmu syar'i terlebih dahulu. Kalau belum menuntut ilmu syar'i, belum paham ilmu, jangan jadi host podcast misalkan, ya, panitia kajian misalkan, awalnya ngundang ustadz, kemudian ya begitulah ya. Jadi wa qala Syafi'i rahimahullah, tafaqqah qabla an tar'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, belajarlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Ketika engkau menjadi pemimpin, maka enggak ada jalan lagi untuk tafaqquh, untuk menuntut ilmu. Ya, enggak ada jalan lagi untuk menuntut ilmu. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi,
Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu syar'i sebelum engkau menjadi pemimpin. Jadi kita berharap tadi ya, saudara-saudara kita yang cenderung sudah menjadi atau terlanjur sudah menjadi orang yang berpengaruh, ya semoga mereka juga mengimbangi dengan semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Itu tujuan kita bahas tema ini begitu ya, bukan untuk sekedar mencaci maki, dan ini nasihat. Taib, wal yahdhar min nadharihi nafsahu bi 'anil kamal wal istighna 'anil masyayikh. Berhati-hatilah dari yakni melihat diri sendiri dengan merasa sudah sempurna begitu ya, dan tidak butuh kepada para masyayikh, tidak butuh kepada para guru. Fa inna dzalika 'ainul jahl wa qillatul ma'rifah. Karena ini adalah kebodohan itu sendiri dan sedikitnya ilmu. Nah, ini tanda bahwa dia ilmunya sedikit. Orang yang merasa dia sudah tidak butuh guru, tidak butuh para ulama, tidak butuh para masyayikh, maka ini justru tandanya bahwa ilmunya justru sedikit. Wa ma yafutuhu aktsar mimma hassalahu. Apa yang dia terlewatkan dari dia ketika dia tidak lagi belajar kepada guru itu lebih banyak daripada apa yang dia kumpulkan faedah-faedah ilmu. Kalau dia tidak belajar dari guru, berarti belajar dari mana? Dari kitab langsung misalkan. Maka apa yang terlewatkan darinya itu lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan dari kitab-kitab. Wa qad taqaddama qaulu Sa'id bin Jubair rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'id bin Jubair rahimahullah beliau berkata, la yazalur rajul aliman ma ta'allam fa idza taraka at-ta'lim wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakun. Beliau berkata, tidaklah seseorang itu menjadi orang yang berilmu atau tetap menjadi orang yang berilmu selama dia itu menuntut ilmu. Ketika dia meninggalkan menuntut ilmu dan dia merasa bahwa dia sudah cukup ilmunya, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia justru lebih bodoh daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Wa idza kamulat ahliyatuhu wa dhaharat fadilatuhu wa marra ala aktsari kutubil fan aw al masyhurah minha bahthan wa muraja'atan wa mutala'atan istaghala bit tasnif. Ketika keahliannya sudah mumpuni dan yakni ilmunya sudah mungkin begitu ya, dan dia telah melewati sebagian besar kitab-kitab di bidang ilmu tertentu atau kitab-kitab yang masyhur di bidang ilmu tersebut, dia telah membahasnya, menelitinya, memurojaahnya, menelaahnya, maka baru dia sibukkan dirinya dengan menulis. Wa bin nadhari fi madzahibil ulama, baru dia melihat pada mazhab-mazhab para ulama. Salikan tariqal insaf, dengan menempuh jalan insaf, adil ya, fi ma yaqa'u lahu minal khilaf, ketika ada khilaf di antara para ulama, harus adil, objektif maksudnya. Mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih lemah. Kama taqaddama fi adabil alim, sebagaimana yang telah berlalu di adab seorang pengajar. Ya, ini waktu itu sudah dibahas adab seorang pengajar, yaitu setelah dia ilmunya mungkin baru dia menulis. Jangan menulis sebelum ilmunya mungkin. Karena bisa jadi tulisannya salah-salah. Bisa jadi pilihan katanya salah, bisa jadi kalimatnya salah, bisa jadi ya salah paham. Dan ini banyak terjadi ya. Jadi hendaknya kokohkan dulu ilmunya dengan cara mempelajari sebagian besar kitab di bidang ilmu tersebut, baru menulis di bidang ilmu tersebut. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, adab berikutnya dari penuntut ilmu. Semoga bermanfaat, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga saudara-saudara kita ya yang bisa jadi terkena atau terjerumus ya, atau tergelincir kepada kesalahan-kesalahan yang tadi kita sebutkan, ya semoga mereka sama-sama kembali kepada metode yang benar. Semoga kita semua sama-sama berada di metode yang benar dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga kita semua sama-sama di atas akidah dan manhaj yang lurus, dan sama-sama dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.